Perkenalkan, nama saya Laurentius Lopa dengan NIM 241519021991. Kelas B, Prodi PGSD semester 4 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar mata pelajaran IPS untuk memenuhi syarat UAS atau ujian akhir semester. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, hormat. Ya, jadi baik. Selamat pagi anak-anak. Jadi, apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Kalian sudah siap tidak mengikuti mata pelajaran yang Bapak? Siap. Ya, kalau sudah siap, sebelum mulai mata pelajaran kita, Bapak minta semua orang pimpin doa dulu. Semua kita berdiri dulu. Baik, Pak. Bapak minta Aci pimpin doa ya. Ya. Teman-teman dan guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan dulu, salam untuk Agus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak presentasi dulu ya. Iya, Ya. Dengan nama Bapak yang Bapak ini. Ya. Duga Bisnata, Hadir, Pak. Maria Virginia Cynthia Leo, Hadir, Pak. Katerina Sadanagi, Hadir, Pak. Carolina Samrut, Hadir, Pak. Margareta Pascalina Elam, Hadir, Pak. Maria Pontiani Puza, Hadir, Pak. Claudia Senda, Hadir, Pak. Maria Ayanti Seo, Hadir, Pak. Maria Udiani Doerema, Hadir, Pak. Natalia Boa, Hadir, Pak. Marcus Dorotheus Kobea, Liberatus Azakasi, Serius Goa. Hadir, Pak. Dari baik, hari ini kalian hadir semua ya. Ya. Kamu tahu tidak? Materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Kalian semua di sini ada tetangga atau tidak? Kalian pernah bantu tetangga atau tidak? Kalau pernah, halo, kau pernah bantu tetangga apa? Pernah tidak? Kuih, Pak. Kau tetangga di rumah siapa? Ya, nanti sebentar satu kali musik. Benar tidak ada di mana? Terus Jerry, kau pernah bantu tetangga apa? Pernah. Bukan Jerry. Ya. Tadi kan Bapak sudah bertanya kami pernah membantu tetangga atau tidak. Kalian sudah menjawab ya. Tadi kamu pernah bantu tetangga apa Jerry begitu? Pernah bantu tetangga kasih makan babi ketika mereka tidak ada di rumah. Jadi badai kasih makan babi. Tangan Jerry dulu. Ya dari
Jadi baik seperti yang Aldo jawab tadi, yang Jerry jawab tadi, yang kalian semua jawab tadi, pernah bantu tetangga tadi itu adalah sebuah bentuk kerjasama dalam lingkungan tetangga. Jadi baik di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pertama adalah menjelaskan pengertian kerjasama dalam sebuah lingkungan tetangga. Yang kedua, syarat-syarat dalam bekerja sama. Yang ketiga, bentuk-bentuk. Pak, kalau bisa catat, Pak. Ya, sebentar dulu nanti ada waktunya kalian catat. Baik, Pak. Sekarang kalian tutup buku, kalian fokus dengan ke Bapak dulu. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi tujuan-tujuan pembelajaran tadi. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua, syarat-syarat kerjasama. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama. Yang keempat, manfaat kerjasama. Yang kelima, bekerja sama dalam sebuah, menunjukkan sikap kerjasama dalam sebuah kelompok. Jadi sebentar Bapak akan bagi kalian dalam kelompok untuk mengerjakan sebuah soal yang akan Bapak berikan sebentar. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan lagi, lebih mendalam lagi materi yang lebih mendalam lagi dari tujuan-tujuan yang Bapak jelaskan tadi. Jadi yang pertama tadi, tujuan yang pertama tadi, ada yang masih ingat apa tadi tujuan? Pengertian kerjasama. Sekarang boleh buka buku, pulpen untuk catat. Sudah siap semua? Ya. Jadi baik, pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan satu atau dua orang untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sudah semua? Sudah. Ya, yang berikut kita masuk dalam syarat-syarat kerjasama. Di sini ada 4 syarat kerjasama. Yang pertama adalah syarat kerjasama sukarela. Ayo, tahu tidak sukarela itu apa? Tidak. Cari baik, sukarela itu kita membantu orang itu tanpa meminta pamrih, tanpa meminta imbalan dari Orang lain. orang lain yang kita bantu dengan tulus. Ya, itu adalah syarat kerjasama sukarela. Yang kedua, saling menghargai. Jadi di sini saling menghargai adalah kita harus menghargai pendapat orang. Dalam bekerja sama ini kita harus menghargai pendapat orang. Contohnya, kamu dalam sebuah kelompok kerja tugas, jadi kamu harus saling menerima pendapat dari teman-teman yang memberi pendapat supaya tujuan kamu bisa tercapai. Jadi baik. Yang ketiga adalah saling menguntungkan. Di sini saling menguntungkan itu ketika kita bantu keluarga, bantu tetangga makan angkat kayu. Ketika pekerjaannya sudah beres, tetangga rasa untung tidak? Untung. Itulah dinamakan saling menguntungkan. Yang keempat di sini harus bertanggung jawab. Macam tadi sebelum yang Bapak jelaskan tadi, kita angkat kayu kita bantu tetangga. Kita harus bertanggung jawab apa yang sudah tetangga percayakan kita angkat kayu tadi, kita sudah bantu tetangga angkat kayu tadi. Kita harus mengerjakan sampai selesai supaya tetangga bisa percaya dengan kita. Mengerti tidak anak yang Bapak jelaskan yang tadi? Kalau sudah mengerti, kita masuk yang berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama. Di sini Bapak sudah menyiapkan media gambar. Sabar dulu ya, anak-anak ya. Ya.
Di sini bentuk kerjasama yang pertama adalah gotong royong. Ada yang bisa memperhatikan ke depan? Bisa Pak. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Itu adalah Apa jadi? Orang sedang perbaikan jalan. Ya, benar sekali. Itu tangan jadi. Jadi ini adalah bentuk gotong royong. Kalau mereka bekerja sama begini tuh, jalan itu cepat selesai tidak? selesai. Cepat selesai dan menghemat tenaga. Benar sekali. Jadi gambar yang berikutnya adalah bentuk kerjasama yang berikutnya adalah kerja bakti. Ya di sini ada anak-anak bisa memperhatikan ke depan media pembelajarannya. Ini adalah bentuk kerja bakti. Yang ada dari ini mereka sementara buat apa ini? Sabun duduk. Ya, semua yang kamu jawab itu benar. Kita kalau membersihkan lingkungan bersih itu kita sehat atau tidak? Sehat. Kalau lingkungan bersih, udaranya sejuk, jadi kita tuh Sehat. Ya, jadi yang berikut siskamling, bentuk kerjasama siskamling. Ada yang tahu tidak siskamling itu apa? Tidak. Nah, jadi siskamling itu adalah sistem keamanan lingkungan. Ada yang pernah lihat tidak di kampung-kampung itu biasa bapak-bapak pakai dengan kain dengan peci, mereka berjaga-jaga malam. Tidak Pak. Hanya TV. Bisa juga ya ini apa? Dan sampai kamu di rumah itu tidak belajar untuk beda bisnis kamu ini. Belajar Pak. Belajar ya. Jadi ini ada yang bisa lihat di gambar apa ini? Sama-sama juga Pak. Ini tadi yang Bapak jelaskan tadi sistem keamanan lingkungan. Mereka ini sangat berguna sekali di lingkungan masyarakat karena mereka tuh bisa menjaga keamanan lingkungan pas malam-malam mungkin ada maling. Kamu di rumah tuh ada pelihara babi tidak? Pelihara. Ayam tidak? Pelihara. Fungsi dari mereka tuh menjaga maling supaya jangan maling semua babi, ayam, supaya kita jangan tekun. Kalau mereka ada maling berarti kita tekun. Aduh, maling jangan sekali itu pindah-pindah. Jadi fungsinya mereka itu untuk menjaga supaya lingkungan kita tetap nyaman. Pak, bagaimana kalau di lingkungan kami tidak ada siskamling? Oh, kalau di lingkungan kamu tidak siskamling, jadi setelah mendengar pelajaran yang Bapak jelaskan tadi itu, kamu harus tanya, Mama, kenapa kita di sini tidak ada siskamling? Begitu supaya mungkin orang tua bisa menyampaikan ke kepala desa supaya bisa membentuk kegiatan siskamling ini supaya babi dan ayam tadi bisa aman. Ya. Yang berikutnya adalah ya. Perhatikan semua ke depan. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Nama-nama yang dulu. Sudah bisa lihat semua? Sudah. Jadi ini adalah bentuk kerjasama pertemuan warga. Jadi di sini warga pertemuan ini supaya mereka bisa membahas semua kegiatan-kegiatan kerja macam yang mau buat memperbaiki jalan tadi yang sebelumnya Bapak tunjukkan tadi itu. Mereka harus pertemuan warga dulu supaya mereka bisa sepakat kerjanya kapan. Jadi pentingnya pertemuan warga itu supaya kita bisa mengetahui informasi dari kepala desa gitu ya. Yang berikutnya adalah ada yang tahu ini gambar apa? Ada ini gambar apa nih? Gambar tadi. Ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aldo.
Jadi di sini adalah gambar mama yang sedang masak, sedang cuci piring. Ini adalah bentuk kerjasama. Ada yang tahu? Iya. Jadi inilah bentuk kerjasama membantu tetangga. Ketika tetangga ada hajatan, ada membutuhkan bantuan, jadi kita harus membantu mereka. Ya, kalian dari tadi yang Bapak jelaskan, Bapak tunjukkan media pembelajaran tadi itu, kalian sudah paham tidak? Paham. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut lagi di manfaat kerjasama. Ya, manfaat kerja di sini manfaat kerjasama itu ada 3. Manfaat kerjasama yang pertama adalah, ada yang tahu tidak manfaat kerjasama? Tidak tahu. Jadi manfaat kerjasama ini adalah yang pertama tuh pekerjaan cepat selesai. Kalau kita kerjasama macam tadi, macam yang Bapak tunjukkan di media pembelajaran tadi, mereka bergotong royong mengerjakan jalan yang rusak, mereka ya membersihkan lingkungan itu. Kalau mereka bekerja sama itu berarti pekerjaannya akan cepat selesai. Dan juga akan lebih menghemat tenaga. Itu juga. Tangan kita semua. Kita ya. Iya. Ya. Jadi yang kedua adalah agar lingkungan kita lebih Bersih. Ya, lebih bersih. Jadi manfaat kerjasama yang kedua adalah lingkungan kita tetap agar bersih. Kalau lingkungan bersih tadi sudah Bapak jelaskan tadi itu, kita menjadi sehat, udara kita bersih. Kalau lingkungan kita bersih, berarti udara kita Sehat. bersih. Udara kita bersih dan kita Sehat. Ya, benar sekali. Yang ketiga adalah mempererat persaudaraan. Macam tadi kita kerjasama membersihkan jalan tadi itu, kita akan saling berinteraksi dengan orang, loh. Iya. Nah, di saat kita berinteraksi itu akan mempererat Hubungan. apa persaudaraan, mempererat hubungan kita, hidup kita semakin rukun. Ya. Jadi dari pengertian kerjasama tadi, syarat-syarat kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, manfaat kerjasama, kalian sudah paham semua ya? Sudah. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, dari atas tadi kalian sudah paham. Jadi sini Bapak bertanya, pengertian kerjasama itu apa? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lebih untuk mencapai tujuan bersama, Pak. Iya, tepuk tangan dulu untuk Agus. Ya, dari baik. Kalau syarat-syarat kerjasama tadi apa maksudnya? Masih. Kalau maksudnya syarat yang pertama tadi apa? Suka. Kalau syarat yang kedua? Saling mengenal. Syarat yang ketiga tadi apa maksudnya? Saling menghargai. Syarat yang keempat tadi? Bertanggung jawab. Tepuk salam dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Dari syarat-syarat sekarang, bentuk-bentuk tadi juga masih ingat tidak? Masih. Bentuk yang pertama tadi apa? Bentuk yang kedua? Berbagi. Kalau bentuk yang ketiga apa? Saling. Yang berikutnya apa tadi? Membantu tetangga. Terus yang Bapak jelaskan tadi sesudah, terus yang Bapak jelaskan tadi sesudah bentuk-bentuk kerjasama tadi apa? Manfaat kerjasama. Benar sekali manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama tadi ada berapa? 3.
kerja dalam kelompok. Bapak bagi dulu kelompok ya. Ya. LKPD adalah lembaga kerja peserta didik. Ya itu nanti sebentar Bapak kasih soal, kamu kerja. Soal itu tuh, nah itu yang disebutkan LKPD. Tidak mengerti apa nih? Mengerti, Pak. LKPD apa nih? Lembaga kerja peserta didik. Ya bagus sekali. Bapak bagi dulu kelompok ya. Iya. Jadi kelompok pertama Aldo, Artus, Garbi dengan kami. Kelompok yang kedua Olvi, Ali, Linda dengan Enda. Kelompok yang ketiga Rina, Ina, Jerry, Cynthia dengan Marni. Ya, kalian bertiga kelompok sudah maju. Bertiga kelompok. Artus maju bertiga kelompok. Sebelum maju lagi Ini apa sih? Kita maju. Kita maju. Ya, kalian sudah butuh dalam kelompok, Bapak bagi dulu dan prinsipal kamu kerja ya. Ya, Bos. Sebelum Bapak bagi LKPD, Bapak jelaskan dulu cara kerjanya. Jadi di sini Bapak akan membagikan media pembelajarannya dengan soal. Jadi kamu akan cocokkan bentuk kerjasamanya, manfaat kerjasamanya, dan ya kamu akan mencocokkan bentuk kerjasama dan manfaat kerjasamanya. Dari sini Bapak bagi dulu LKPD-nya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini nanti kamu cocokkan ya. Ya, Pak. Kalau ada yang belum mengerti, tanya ke Bapak di depan. Siapa? Berikan waktu 8 menit untuk kerja LKPD. Baik, Ya, Pak. silakan bekerja. Nanti kalau selesai kerja, bilang ke Bapak, nanti Bapak akan panggil setiap kelompok mewakili satu-satu orang untuk presentasi di depan. Ya, silakan kerja. Siap, Pak. Aduh, kerja ke Bapak. Halo, halo. Pak Guru, ini kerja bagaimana? Ya, Satria. Ini kerja bagaimana, Pak? Pas sudah selesai. Tidak dengar, Pak. Ini nanti kan soal, nanti ada soal ini kamu cocokkan dengan media pembelajarannya ini, dengan bentuk kerjasamanya, manfaat kerjasamanya, nanti kamu cocokkan. Ya, Ya, Pak. mengerti? Sudah. Kalau mengerti tanya ke depannya, jangan tanya teman sebelah. Tanya ke depan. Kerja sudah. Jangan ngomong gosip lagi. Kalau ini Pak, Pak. Jangan. Ya. Iya, Pak. Iya, sudah Pak. Saling menghargai. Kerja sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Kamu isi sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Baik, Bapak. Pak, ada yang saya, Pak. Aduh, enak juga. Agak sudah begitu saya tadi. Kamu di sini dengan mereka keadilan. Kenapa kamu berjalan ke sana? Iya, Pak. Kalau ada yang ganjil, balik saya tidak. Ini, Pak. Kami sudah ada yang Nanti kalau siapa yang presentasi paling bagus, bentar Bapak ada hadiah. Iya. Kalau Bapak harus bentar, berarti dia seru lagi. Iya, Pak. Kue, Pak. Hadiahnya mau tahu hadiahnya apa? Udah tahu, Pak. Hadiahnya tepuk salut. Mana, Pak? Yang baik. Dia, Pak. Yang mau hadiah lagi, Dok. Nah, kue, Pak. Kue, Pak. Kue. Iya, nanti sebentar. Baik, Pak. Sudah tinggal berdua. Kita isi ya. Jangan ribut. Ya, Pak. Kami diskusi, Pak. Ada yang Mari waktu kemudian mendekati. Mari waktu kemudian kami, Pak. Lagi sedikit Pak. Ada yang Mari sudah waktu kemudian kami, Pak. lagi 2 menit. Ya? Sudah, Pak. Ini fokus. Pak, fokus, Pak. Kasih tunggu, Pak. Sudah habis. Sudah, Pak. Sudah. Kamu gimana sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Ambil air bakal ngomong tidak? Dengar. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum, Pak? Kalau kami belum, Pak, di sini. Ya, sudah. Aku tinggal 1 menit ini. Iya, Pak. Satu nomor, Pak. Kami sudah, Pak. Nomor 3. Ya, nanti itu masih dulu nanti para orang mewakili dalam untuk presentasi di depan. Baik, Pak.
Sudah semua? Sudah. Kelompok 2 tadi sudah? Sudah, Pak. Ya, dari Bapak ambil 10 orang dalam setiap kelompok untuk mempresentasikan visi kerjasama di depan kelas. Kelompok 1 Gadi, kelompok 2 Ulvi, kelompok 3 Jerry. Ya, kalian bisa maju ke depan, bawa dengan pekerjaan tadi untuk mempresentasikan di depan. Bapak tadi Bapak tadi. Ya, kelompok 1 masuk sudah. Bapak kami duluan, kami yang presentasi duluan, Pak. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan mempresentasikan. Baik, selamat siang, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Tugas yang pertama, gambar yang pertama ini mereka melakukan kegiatan gotong royong. Bentuk kerjasamanya itu gotong royong, manfaatnya memudahkan pekerjaan. Yang kedua, bentuk kerjasama pada gambar ini kami tulis gotong royong, manfaatnya menyelesaikan pekerjaan. Terus yang ketiga, bentuk kerjasama pada gambar ini kami tulis kerja bakti, manfaatnya memperbaiki jalan yang rusak. Yang keempat, bentuk kerjasama pada gambar ini kami tulis sisteming atau sistem keamanan lingkungan, manfaatnya menjaga keamanan lingkungan. Dan bentuk kerjasama pada gambar yang kelima ini kami tulis membantu tetangga ketika ada hajatan, manfaatnya agar kegiatan dapat cepat selesai. Pada kegiatan kedua itu memasangkan pernyataan yang pertama, membersihkan lingkungan bersama, jawabannya gotong royong. Kedua, menjaga keamanan kampung di malam hari, jawabannya kegiatan siskaping. Tiga, membantu tetangga yang sakit, jawabannya membantu tetangga. Dan yang keempat, membersihkan selokan bersama warga, yaitu jawabannya kerja bakti. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut, 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 salut. Yang berikut kelompok 2. Ya, Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar pertama itu mereka sedang membersihkan selokan. Bentuk kegiatannya gotong royong. Manfaatnya itu tuh agar pekerjaan mudah diselesaikan. Gambar kedua itu bapak-bapak sedang sapu jalan. Bentuk kerjasamanya itu gotong royong. Manfaatnya itu tuh agar pekerjaan dapat cepat selesai. Gambar ketiga itu bapak-bapak sedang memperbaiki jalan. Bentuk kegiatannya itu tuh kerja bakti. Manfaatnya itu tuh agar jalan dapat bagus. Bentuk gambar yang keempat itu bapak-bapak sedang duduk minum kopi. Itu bentuk kerjasamanya itu sisteming atau sisi keamanan lingkungan. Manfaatnya itu agar dapat menjaga keamanan lingkungan. Gambar yang kelima itu mama-mama sedang masak. Itu bentuk kegiatannya itu tuh membantu tetangga ketika ada hajatan. Manfaatnya itu agar kegiatan dapat cepat selesai. Sekian presentasi dari kelompok
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Sekarang Jenny untuk Terima kasih, saya akan membaca kembali kerja dari kelompok kami. Gambar yang pertama, sis kami. Di sini bentuk kerjasama sis kami itu sistem keamanan lingkungan. Manfaatnya menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Yang kedua, di sini kami isi bentuk kerjasama membantu tetangga ketika ada hajatan. Manfaat agar kegiatan dapat cepat selesai. Yang berikut nomor 3, gambar kegiatan di sini kerja bakti. Bapak-bapak sedang memperbaiki jalan. Di sini bentuk kerjasama kerja bakti, manfaat memperbaiki jalan agar jalan dapat bagus kembali. tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kan Bapak sudah bilang siapa kelompok yang paling bagus dapat hadiah dong? Iya. Jadi mereka 3 kelompok itu kerjasamanya bagus semua. Jadi hadiahnya adalah kita tepuk salut dulu untuk mereka. Silakan dulu. Makasih, Pak. Mas, saya bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, jadi baik dari hasil. Ya, jadi baik kalian sudah mengerjakan tugas tadi. Bapak sudah menjelaskan pengertian, manfaat, syarat-syarat untuk kerjasama. Kalian masih ingat semua tidak? Masih, Pak. Benar masih ingat tidak? Masih, Pak. Coba syarat-syarat kerjasama itu ada berapa? Ada 4, Pak. Terus kalau bentuk-bentuk kerjasama itu ada berapa? Ada Ada 5. Bentuk kerjasama yang pertama dari apa? Betul. Terus Kerja bakti. ya, yang ketiga, Sikapi. yang keempat, Membangun negara. yang kelima. Arisan. Ya, terima kasih kalian sudah menjawab dengan benar dan kalian punya jawaban tadi. Bapak menunjukkan kamu sudah mengerti dengan baik, sudah mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi materi kita sampai di sini saja. Untuk selanjutnya, jangan lupa ya, anak-anak pulang ke rumah menerapkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Menerapkan apa tadi? Kerjasama. Ya, jangan lupa ya, pulang ke rumah dengan tetangga kita saling membantu di lingkungan kita kerja bakti. Ya, anak-anak ya. Iya. Jadi baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelum kita pulang, Bapak minta semua orang pimpin doa. Ayo bantu Bapak pimpin doa. Semua berdiri. Bapak Alu mulai sekali. Semua berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa
buat Ibu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya sedang membereskan semua peralatan kudusnya. Ingat, pulang masuk ke rumah, jangan lihat yang kamu kelihatan tulis pulang. Baik, selamat tinggal. Pagi